Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Luar biasa, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir, setiap kita sepakat sehati, kita mau menanti-nantikan Roh Kudus, amin. Dengan sepakat, dengan sehati kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita. Karena ketika Dia ditinggikan, akan mengalir kuasa dan mengalir rohnya di tengah-tengah kita, amin. Yang siap untuk menaikkan pujian penyembahan, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan sukacita penuh. Karena kami menantikan penolong yang Engkau janjikan itu. Dan kami percaya Engkau sudah memberikannya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bertahta penuh atas ibadah kami malam hari ini. Berdaulat penuh. Mengalir, tunjukkan kuasa-Mu, tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biar Roh-Mu yang menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini masuk hadirat-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bersehati kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Haleluya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata. Kami percaya Tuhan. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Setiap kami yang menantikan Engkau, haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat dalam Allah nyata. Oh haleluya. Hati menyembah Yesus dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Kau hadir di tengah kami, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari jemaat Tuhan katakan, saat hati bersyukur
jiwa pun bersuka. Jiwa kami bersuka. Hadirat-Mu nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya dengan iman. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Siapa yang percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita malam hari ini? Lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. We thank you God. Terima kasih Tuhan. Karena kesetiaan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Hati kami limpah syukur. Hati kami limpah ucapan syukur. Karena betapa kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan. Oh yang selalu hadir. Penuhi kami lebih lagi. Penuh melimpah Tuhan. Roh Kudus-Mu penuh mengalir dalam hidup kami. Ada nyanyian baru. Ada nyanyian baru yang keluar dari mulut kami Tuhan. Ungkapan syukur kami. Ungkapan syukur kami karena Engkau hadir dalam hidup kami. Oh, ya Ralabayasa. Haleluya. Mari buat setiap Bapak Ibu yang sudah bisa berbahasa roh, ucapkan itu. Ucapkan itu, aktifkan itu, terima dengan imanmu. Nyanyikan nyanyian yang baru malam hari ini. Ucapkan sesuatu yang baru, yang baru. Tuhan bilang yang baru. Iralarabaya syaralarama. Iralarabaya syaralarama.
bertemu muka dengan muka. Dan kemuliaan-Mu itu menyinari setiap kami. Dan kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, ku masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dosa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini seruan kami, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Ku masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan
setiap kami dengan penuh sukacita Tuhan. Ikawararata sikina marawalara sikina ralayara. Bakawalarata kamakawalayara maya sikiara. Imawalarata bakiwalayara maya sikima walayara maya sikialayara. Bakawalarata sirikialayara maya. Ya watakuma wata sirikialayara. Segenap umatmu sujud menyembahmu Tuhan. Menantikan Engkau dengan sehati dan sepakat. Hadirmu itu yang kami perlu Yesus. Ya Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya.
tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami. Kehadiran-Mu begitu penting artinya bagi kami ya Tuhan. Sebab jika Engkau hadir maka akan ada sesuatu yang ajaib bekerja dalam hidup kami. Sekarang kami benar-benar siap membuka pikiran, hati, perasaan kami agar sesuatu yang ilahi, sesuatu yang ajaib bekerja dalam hidup kami. Lawatlah ya Tuhan, jamahlah ya Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya di waktu ini. Karena kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, sebebas-bebasnya bagi Roh Kudus untuk bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua bilang haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini ya. Seingat saya ada di sini waktu Minggu Pantekosta juga ya. Cuma saya lupa tahun berapa tuh ya. Tuhan. Namun saya suka cita sekali ya. Apalagi melihat gereja yang berkembang dengan pesat ya. Tadi saya mau coba naik dari sini ternyata udah ditutup gitu ya. Saya nyari jalan dulu, ternyata dari belakang sana gitu ya. Tapi saya senang sekali ketika melihat ada progres yang luar biasa bagi gereja Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin semua kita dalam keadaan yang terus menerus diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang saya ingin angkat dalam Matius pasal 9 ayat 17. Matius pasal 9 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, sebelum kita melihat dan menggali ayat firman Tuhan ini, kita harus menyadari bahwa hari ini dunia kita sebenarnya tidak terlalu baik lah ya. Itu beritanya lah ya. Kemarin ya 2-3 hari lalu lah ada teman saya dari Morowali ya. Tepatnya di desa Beteleme. Saya nggak tahu saudara tahu nggak itu ya. Itu di Sulawesi Tengah. Ya dia telepon sama saya panik sekali. Ya 2 minggu lalu kali. Dia bilang, "Lot, bahaya nih." Kenapa? Dolar 17.500. Kacau ini. Panik sekali. Terus saya tanya, "Kamu ada berapa dolarnya?" Dia jawab, "Nggak ada." Ya kalau gitu kenapa mesti panik saya bilangnya. Tapi itu fakta lah ya. Kadang-kadang apa sih bagi orang-orang di desa itu dolar naik nggak ada manfaatnya. Tapi kepanikan, dampak dari keadaan uang kita semakin lemah itu pasti dirasakan juga. Bagi orang-orang yang mungkin tidak di tengah kota. Keadaannya makin sulit gitu ya. Makin sukar kita mulai berhitung. Ya, mau apapun kita mulai berpikir gitu ya, apalagi kalau pendapatan kita juga sebenarnya nggak berlimpah-limpah amat ya, ya cukup ya, nggak kurang tapi cukup ya lebih ya. Namun kita mulai berpikir supaya nggak dengan mudah kita menghabiskan uang kita. Hampir semua lah di kalangan di dunia ini, di berbagai belahan dunia.
sedang mengalami krisis. Ya, kita emang dalam keadaan yang tidak baik. Karena begitu juga sebenarnya yang ditulis oleh Alkitab. Kalau saudara baca pesan Paulus kepada Timotius dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir, hari-hari seperti ini akan ada masa yang sukar. Kita ada di satu masa, satu era yang sukar. Nah itu mungkin kabar buruknya. Namun ini kabar baiknya saudara. Sekalipun kita dalam keadaan yang sukar, yang sulit, yang tidak baik, selalu tersedia kekuatan Tuhan buat saudara dan saya. Katakan amin. Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus. Kita selalu bersyukurlah dalam keadaan apapun kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Sekalipun faktanya gak baik-baik amat gitulah. Namun kita percaya kita bisa melewati dari musim ke musim, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Karena kita tahu ada kekuatan Tuhan yang selalu hadir memenuhi hidup saudara dan saya. Itu dihadapi sebenarnya oleh murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, sosok yang selama ini melakukan memberikan kekuatan, memberikan semangat, menghadirkan mujizat itu tiba-tiba naik ke atas awan dan hilang. Pasti ada rasa khawatir lah muncul di dalam setiap orang murid-murid saat itu. Sehingga mereka harus mengikuti kata Tuhan, tunggu di Yerusalem. Mereka melakukan perjalanan di sebuah loteng di Yerusalem. Mereka berkumpul di sana berdoa. Hari pertama gak terjadi apa-apa. Hari kedua gak terjadi apa. Hari ketiga, keempat, kelima tetap gak terjadi apa-apa ya. Mungkin cadangan beras mulai menipis. Ya kan mereka kumpul pasti makan ya. Fellowship gitu ya. Apalagi kalau di situ banyak orang Manado, orang Batak, gak cukup lah kalau cuma satu karung 120 orang saudara ya. Pasti ini dalam mulai ada keadaan, waduh makin lama makin habis. Hari ke-8 gak jadi apa-apa, hari ke-9 gitu apa. Namun hari ke-10 tempatnya hari Pentakosta. Hari di mana orang-orang Israel merayakan, orang Yahudi merayakan hari penuaian. Mereka harus berkumpul di Bait Allah di Yerusalem. Dan tidak jauh dari Bait Allah, di sebuah tempat, di sebuah loteng, 120 orang. Mereka juga mengalami penuaian besar. Saat itu kekuatan ilahi kembali hadir dalam hidup mereka, yaitu Roh Kudus. Sejak saat itu ada kekuatan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Petrus umpamanya, ketika melihat Yesus ditangkap, dibawa dan dengan mudah dia berkata, aku gak kenal dia. Tapi sekarang Petrus yang sama, karena ada kekuatan ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus, dia berdiri di tengah banyak orang dan dengan suara lantang memberitakan sebuah khotbah singkat yang dia sampaikan kepada ribuan orang. Dan khotbah yang singkat itu sudah cukup membuat 3.000 laki-laki terima Yesus dan menyerahkan diri dibaptis. Siapa Petrus? Bukan tamatan sekolah teologi loh. Dia bukan S1, S2, S3, bukan. Dia hanya seorang biasa. Latar belakangnya seorang nelayan. Namun karena Roh Kudus memenuhi hidupnya, orang biasa menjadi luar biasa karena Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya rasanya kita bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kita piatu. Kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan janji untuk menghadirkan penolong. Bukan di depan saudara, bukan di belakang saudara, bukan di sebelah kanan atau sebelah kiri saudara. Tapi penolong itu hadir di dalam hidup saudara. Nah, untuk itu saudara, jauh sebelumnya Yesus sebenarnya memberikan sebuah konsep bagaimana kita menerima kekuatan yang baru itu. Di ayat ini Yesus memberitahukan kepada murid-murid bahwa anggur yang baru tidak mungkin ditaruh di dalam
kantong kulit anggur yang lama. Wine skin, old wine skin. Gak mungkin taruh di kantong kulit atau bahasa ejaan lamanya bilang kirbat yang lama. Anggur yang baru harus ditaruh di kantong anggur kulit yang baru. Atau kirbat yang baru. Sebab kalau dipaksakan masuk ke kantong kulit yang lama, kantong itu memang cenderung kaku, udah gak fleksibel. Kantong itu keras, akibatnya kantong itu akan rusak, anggurnya akan tumpah, kantongnya juga mengalami kerusakan. Alkitab Yesus sudah mengatakan anggur yang baru harus ditaruh, dimasukkan ke dalam kantong yang baru. Yoel pasal 2 ayat 28, Yoel menubuatkan tentang sesuatu yang penting bukan untuk orang Israel, tapi untuk Israel rohani, yaitu gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Yoel mengatakan pada hari-hari terakhir, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna muda mendapat vision, penglihatan. Karena waktu itu roh disebutkan akan dicurahkan hujan akhir. Hujan yang memiliki dirus 2 kali lipat dari hujan awal. Hujan akhir itu 2 kali dari hujan awal. Itu jauh, Yoel sudah bilang bahwa akan datang nanti satu masa rohku akan dicurahkan. Firman Allah, aku akan mencurahkan rohku. Betul-betul ini menjadi sebuah fakta yang akan terjadi bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Dan kalau saudara baca sebelum itu yang disebut dengan hujan akhir. Hujan awal sudah terjadi di loteng Yerusalem. Hujan akhir itu sebenarnya sementara dicurahkan oleh Tuhan. Hari-hari ini, di saat kita memang membutuhkan anggur baru. Kita membutuhkan kekuatan yang baru. Di tengah-tengah kesulitan yang semakin hari semakin sulit, semakin sukar. Dalam berbagai dimensi, aspek kita melihat ada begitu kekuatan yang lain yang berusaha menghancurkan kita. Gak sedikit saudara, bukan juga jemaat. Bahkan saya mohon maaf, orang yang sudah mendapat kategori pendeta sekalipun sedang uring-uringan, sedang babak belur hari-hari ini. Mungkin tidak secara finansial, secara yang lain. Kita dalam dunia yang gak sehat hari ini. Gak mungkinlah kita berpura-pura baik-baik saja. Keadaannya semakin gak baik. Maka hujan akhir itu harus segera hadir. Dan itu sedang terjadi di belahan dunia ini. Saya gak mau ajak saudara buka, cari. Tapi saudara bisa lihatlah nantilah di rumah. Apa sih yang terjadi di Ghana? Apa yang terjadi di Nigeria? Apa yang terjadi di sebuah negara kecil di Afrika? Apa yang terjadi di India? Apa yang terjadi di India Selatan? Di satu kota saya lupa namanya. Apa yang terjadi di Amerika Selatan, Amerika Latin? Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Dan dalam keyakinan saya, ini kita tinggal tunggu giliran saudara. Katakan amin. Korek kanan kirinya, gilirannya udah mau sampai. Giliran kita udah deket saudara. Dan roh Tuhan akan dicurahkan dan saat itu saudara akan melihat sesuatu yang gak pernah saudara duga sebelumnya. Namun anggur yang baru gak mungkin dimasukkan ke dalam kirbat yang lama. Anggur yang baru harus disiapkan, dimasukkan ke dalam kirbat yang baru pula. Mari kita lihat Lukas pasal 5. Di situ saudara temukan bahwa
ada Yesus yang berjalan di pinggir pantai dan kemudian dia melihat ada 2 perahu yang sedang tersandar karena para nelayan sedang membasuh jala mereka tidak jauh dari perahu tersebut. Dan Yesus mengambil inisiatif untuk meminjam perahu tersebut. Sehingga Yesus agak bertolak sedikit ke dalam. Sehingga para orang-orang yang putih Tuhan itu semuanya berkumpul dari pantai sampai ke bukit. Jadi kayak teater, Yesusnya di bawah, orang-orang itu dari pantai, sungai, danau ya, terus naik sampai ke bukit. Jadi gampang orang dengar ketika Yesus bicara. Dan rupanya perahu itu adalah perahu Simon. Sudah kan cerita itu ya. Dan kemudian Simon kemudian menggunakan perahunya dipakai jadi kayak pengemudi dan Yesus sementara berkhotbah. Setelah Yesus mengajar begitu banyak orang, setelah tiba waktunya Yesus berkata kepada Petrus, Simon, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Lukas pasal 5 ayat 5. Petrus menjawab, Guru, semalam-malaman, sepanjang malam, kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Petrus itu dari kecil udah urusannya sama ikan. Mungkin ya begitu dia bisa berenang di sungai danau itu langsung bertemu dengan ikan. Ya. Dan mungkin ikan begitu lihat cium bau orang udah tahu nih baunya Petrus nih. Karena udah dari hari-hari itu Petrus di situ. Ya. Sehingga waktu Petrus dengar Yesus, yang dia tahu ini orang di Nazaret. Naik sedikit pegunungan, agak jauh dari Danau Galilea. Dia tahu orang tuanya seperti yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ya. Tukang kayu gitu ya. Dia tahu. Nanti bilang, orang Sunda bilang, ayah wae ini si ada aja nih si Yesus. Siang-siang begini disuruh nangkap ikan. Enggak mungkin. Maka kata sindiran itu muncul dari kalimat Petrus Simon. Guru, master, teacher, guru bahasa aslinya bilang. Artinya memang Yesus berusaha menempatkan Yesus sebagai guru. Itu bahasa sindiran. Dan dia memberikan informasi. Kami sudah bekerja keras. Kalau bahasa Indonesia bilang bekerja keras. Ya, bahasa aslinya kerja habis-habisan. Sampai lembur. Dan itu dibilang sepanjang malam. Karena menangkap ikan itu biasanya malam hari. Sepanjang malam. Enggak ada ikan satu ekor pun yang kami tangkap. Pernyataan yang diungkapkan oleh Petrus itu adalah kantong kulit yang tua. Itu namanya kirbat tua. Dan kalau seandainya Petrus tetap kekeh, enggak bisa. Kamu tahu apa? Bisa aja Petrus bilang gitu sama Yesus. Kamu tahu apa soal ikan sama ikan? Kamu nggak tahu soal ikan. Saya ngelihat ikan aja, ikan sudah tahu siapa saya. Dan saya udah tahu ikan siapa. Karena kita sudah dekat sama ikan. Kamu siapa? Ngurus-ngurusin soal nangkap ikan. Sekarang suruh nangkap ikan. Itu kantong kulit yang tua. Itu yang disebut dengan pola pikir yang lama. Seringkali kita berharap mujizat dengan cara yang sama seperti yang Tuhan lakukan minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Kita berharap ada anggur yang baru dengan cara sesuai dengan logika kita, cara berpikir kita. Kita pikir kalau namanya penuh Roh Kudus itu ya harusnya ya doa, menyembah, ya, habis itu ya Roh Kudus turun. Harusnya seperti itu. Ya.
Dan kita pikir ya kita ikutlah sedikit-sedikit lah gitu ya. Kayak ada anak Tuhan di Rawamangun tuh saudara ya. Dia lihat sebelah kanan ya, wah bahasa roh ya. Mos glosolali bla 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 bla. Dia lihat sebelah kiri penuh lagi bahasa roh baru. Dia lihat depan penuh lagi bahasa roh. Dia penasaran lihat belakang penuh lagi bahasa roh. Dia encim-encim nggak tahu mau ngomong apa. Ya, akhirnya karena dia kebetulan punya showroom motor, akhirnya dia bilang Suzuki Kawasaki. Ya. Ya. Bukan begitu, itu kirbat lama. Dan puji Tuhan Petrus berkata kepada Simon berkata kepada Yesus, tetapi karena engkau menyuruhnya, ini bukan soal perintah, ini bagaimana Tuhan ingin mengubah pola pikir, cara kerja yang bertahun-tahun dimiliki oleh Simon. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melemparkan jala juga. Dan kemudian Simon melemparkan jala dan Simon kaget benar. Biasanya ikan lihat jala kabur, tapi kali ini ikan lihat jala rebutan masuk ke dalam jala. Banyak sekali. Saking banyaknya jala sampai jalannya ikan, sampai jalannya koyak saudara. Itu kan ceritanya kan. Petrus sampai gak bisa ambil sendiri, Petrus mesti panggil teman-teman yang lain. Terlalu banyak ikan yang mereka tangkap. Bagi Tuhan untuk memberkati saudara. Bagi Tuhan untuk mencurahkan rohnya dalam hidup saudara. Bukanlah hal yang sulit. Tapi seringkali Tuhan ingin dimulai dengan perubahan cara berpikir saudara. Pola berpikir saudara. Saya mau sedikit bicara tentang neuroteologi, maaf ya. Neuroparasitik digabung dengan teologi, namanya neuroteologi ya. Otak kita ini ada otak kanan sama otak kiri. Ingat ini bukan bicara posisi, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Ini bicara fungsi. Otak kanan itu saudara, otak yang selalu menggunakan imajinasi abstrak. Otak kiri itu otak yang menggunakan logika. Makanya otak kanan itu dalam bahasa Alkitab disebut dianoia. Kalau otak kiri itu disebut logismos. Nah saudara, waktu Petrus bilang sama Yesus, kami sudah menangkap ikan, itu otak logikanya jalan. Ada-ada aja nih Yesus nih, emang guru dia. Ya. Dan ini udah nangkap ikan bukan sekarang. Nangkap ikan tuh malam-malam. Dan kita udah kerjakan semalam-malaman. Kerja keras, kerja habis-habisan. And we get nothing, gak dapat apa-apa. Itu logismos. Tapi kemudian Petrus harus mengubah pola pikir. Dari berpikir secara logismos, logika, dia mesti berpikir secara dianoia. Dia harus mulai berpikir secara abstrak nih. Saudara baca Alkitab, ayat-ayat demi ayat, kata demi ayat, itu pakai otak kiri. Tapi untuk beriman gak bisa pakai otak kiri, pakai otak kanan. Baca Alkitab. Maka Petrus berjalan di atas air. Itu otak kiri. Tapi untuk beriman, apa iya Petrus bisa berjalan air? Itu hanya otak kanan saudara. Dan hebatnya Tuhan menaruh di bagian kepala kita ini, otak kita ini. Ada otak kiri, ada otak kanan. Untuk apa sih? Karena Tuhan juga mau hadir dalam hidup saudara. Katakan amin. Seringkali kita bilang begini ya, Tuhan jamalah hatiku. Maksudnya jamalah perasaanku. Perasaan di mana sudah letaknya? Kita bilang di sini kan, benar gak? Padahal sebenarnya perasaan itu, emosional itu dalam neuroplastik itu namanya amigdala. Itu ada di bagian belakang sedikit otak telinga kanan saudara.
Itu kalau bilang pusat perasaan amigdala. Tapi kan saudara gak bilang, Tuhan tolonglah perasaanku. Gak pernah kan? Walaupun kalau bicara sejujurnya harusnya di situ letak perasaan saudara, di amigdala. Karena semuanya kan di otak ini. Ya. Nah saudara harus paham, kita waktu perasaan, karena sebenarnya yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin hadir dalam hidup saudara. Saya bilang tadi, dia gak mau di depan, dia gak mau di kanan, kiri, apalagi di belakang. Dia mau hadir di dalam hidup saudara. Seperti sebuah kirbat yang kosong, yang baru, dan air anggur itu masuk memenuhi kirbat yang kosong itu. Sehingga itulah yang membuat kita mengalami kepenuhan dari kuasa Roh Kudus. Maka kemudian kirbat yang lama itu gak boleh kita mengharapkan yang baru. Kalau kita masih pakai cara berpikir yang lama. Untuk bisa menerima lawatan Tuhan, coba sejenak saudara berhenti berpikir. Dan mulailah beriman. Semua ikuti saya, berhenti berpikir, mulailah beriman. Sekali lagi, berhenti berpikir, mulai beriman. Jangan saudara mikir, Tuhan kapan datang nih? Waduh Roh Kudus, ayo sekarang Roh Kudus. Aduh kayaknya belum ada bersama apa nih Tuhan. Belum ada yang gemeter nih, belum ada yang goyang nih. Stop begitu, stop. Beriman saja. Seperti saudara minum air. Ada yang di sini minum sambil mikir. Maksudnya kamu minum nih, ini air masuk kemana ya? Ke lidah dulu atau ke tenggorokan dulu? Enggak kan? Betul? Itu saudara udah gak mikir lagi. Saudara sudah pada tingkat percaya itu cara minumnya udah langsung. Ambil, telan. Udah puas saja. Saudara kalau saudara ingin menerima lawatan yang baru, anggur yang baru. Tadi pagi saya dapat telepon dari teman saya diskusi. Pak tanya dong, apa? Ini ada jemaat saya nanya. Kenapa kita mesti doa 10 hari pencurahan Roh Kudus? Emang Roh Kudus baru mau dicurahin sekarang? Terus pakai 10 hari lagi. Terus kalau setelah itu Roh Kudus gak ada dicurahin lagi dong? Itu jawabnya gimana ya Pak? Teman saya nanya gitu ya. Karena kemudian dia tanya gimana caranya, kok begitu, kok begini. Ya. Saya bilang Roh Kudus itu sudah dicurahkan di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Jadi saya mau katakan Roh Kudus itu sudah ada di ruangan ini. Sudah ada dan sudah siap. Namun seringkali yang kitanya yang belum bisa merasakan adalah kita masih pakai kantong kulit yang lama. Saya berkeinginan dan berkerinduan malam ini. Bukan cuma saya tapi saudara juga mengalami lawatan Roh Kudus. Namun kita tanggalkan yang lama. Mari kita mulai dengan kirbat yang baru. Dalam 1 Raja-Raja 19. Ayat 1 mulai, Elia baru saja memenangkan pertarungan hebat di Gunung Karmel. Bayangkan, api, itu api loh saudara. Bukan air, api turun dari langit. Biasanya selama ini yang kita lihat air. Betul saudara ya. Kalau saudara ke daerah utara, Amerika, Kanada, Eropa, Jepang atau daerah China, daerah Shanghai, Beijing bulan Januari, biasanya turunnya salju. Nggak pernah ada turun api, nggak pernah. Betul ya saudara. Tapi kali itu api turun langsung menyambar mezbah, seolah-olah membakar mezbah yang dipenuhi dengan bukan hanya dengan korbannya, air. Mezbah itu kan dituangin air berember-ember. Namun airnya tetap ada, itu gak masuk, gak ada di logika lah. Gak bisa diterima dengan logika saudara. Gak bisa. Artinya dari situ saja kita ngerti. Stop berpikir, mulai beriman. Stop gimana caranya?
mulai nikmati kuasa Tuhan. Di situ saudara akan lihat air anggur yang baru akan mulai memenuhi hidup saudara. Nah, ini Elia saudara. Di 1 Raja-Raja 19 itu, dia kemudian menjadi kecewa karena Ratu Isabel nggak ada dampak dari pengalaman Bukit Karmel. Bahkan Isabel berjanji akan membunuh Elia, singkat cerita begitu. Elia kecewa sekali kenapa Tuhan nggak lakukan sesuatu sama ini Isabel ini. Ya. Maka Elia berjalan sampai Elia bilang sama bujang, kamu tunggu sini. Dia saking kecewanya dia masuk lebih dalam. Dan dia kecewa dan dia bilang, Tuhan. Lebih baik aku mati saja kalau begini caranya. Kenapa? Di situ kita tahu Elia berpikir cara yang sama yang dialami di Bukit Karmel itu juga dialami saat itu. Makanya Elia bilang, ini mati aja aku Tuhan. Elia menyerah. Berapa banyak seringkali saudara masuk pada satu titik sebuah tingkat saudara menyerah. Udah gue gak tahu lah, gak ngerti lagi caranya gimana nih. Gimana Tuhan memberkatiku, gimana Tuhan menolongku. Kalau malam ini gimana Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Hampir setiap malam gue doa-doa. Nggak aja juga rasa apa-apa. Gimana nih? Nyerah aja. Mati aja. Dengar baik. Saudara mungkin menyerah. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah buat saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Elia bilang udah mati aja. Dia tidur saudara. Tuhan datang kepada, mengutus malaikat dan datang kepada Elia. Tuhan siapkan roti bakar. Ini dari surga nih. Saya nggak tahu bakarnya di mana. Ya. Tapi itu roti bakar Alkitab bilang. Ya, saya juga nggak tahu apa rasa isi kornet sama telur, apa keju. Yang pasti ini roti bakar kesukaannya Elia. Yang Elia senang, yang Elia suka. Dan air. Dia sentuh dan berkata makan dan minumlah. Elia bangun makan dan minum. Tapi karena dia sudah pada titik rendah menyerah, maka dia tidur lagi. Dia menyerah, tapi Tuhan tidak pada menyerah. Saya nggak tahu pergumulan saudara mungkin juga seperti itu. Udah nggak tahu lagi Tuhan, terserah Tuhan aja deh. Gua mau gimana terserah Tuhan aja deh. Suami gue udah doa-doa Tuhan jangan pulang malam, malah pulang pagi. Terserah Tuhan aja deh. Saudara puasa supaya jangan pulang pagi. Berubah, enggak pulang-pulang. Saudara akhirnya, terserah Tuhan aja deh. Saudara udah berdoa supaya usaha saudara makin maju. Malah makin habis. Terserah Tuhan aja deh. Tapi kalaupun saudara menyerah, Tuhan tidak menyerah. Ini kabar baik buat saudara. Dia tidak menyerah untuk menolong saudara. Dia tidak menyerah untuk memberkati saudara. Sadarkah saudara, waktu Elia bangun, sesuatu yang dari surga, roti dan air, itu dari surga saudara. Ya. Yang saudara pikir malaikat mampir ke Holland Bakery, enggak, itu dari surga. Sesuatu yang memang Tuhan siapkan. Saya yakin, saya percaya malam ini, sesuatu dari surga juga Tuhan telah siapkan bagi saudara dan saya. Tapi mari kita rubah pola pikir kita. Kita mesti belajar untuk terus tanggalkan cara yang lama dan izinkan cara Tuhan yang baru, cara Tuhan yang ajaib yang akan menolong saudara. Saya ingin akhiri renungan saya ini dalam cerita di Markus pasal 5. Di ayat 25 ada seorang Markus pasal 5 ayat 25. Di situ ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ya. Selama 12 tahun, apa yang dia lakukan? Di ayat selanjutnya dijelaskan ayat 26, dia itu sudah berulang-ulang kali diobati. Ya. Dari dokter di Siloam Cikarang,
langsung ke Siloam Semanggi, ya, sampai ke Siloam Eagles di Singapura, tetap gak disembuh. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, sampai semuanya habis. Dia gak punya apapun, bahkan keadaannya semakin buruk. Jadi saudara bisa bayangkan pola yang terbangun dalam pikirannya. Dokter, tabib, rumah sakit, itu pola yang terbangun. Membaik, sakit lagi, dokter, tabib, rumah sakit. Puji Tuhan membaik, sakit lagi, dokter, tabib, membaik. Sakit lagi, itu pola pikir yang terbentuk selama 12 tahun. Dan kali ini saudara, dia mendengar Yesus itu lewat. Maka sekarang saudara, wanita 12 tahun pendarahan ini, gak disebut namanya siapa. Tapi wanita ini kemudian dia rubah pola pikirnya. Dia tinggalkan kantong lamanya, kirbat lamanya. Selama ini kalau sakit dia harus cari tabib mana lagi yang lebih baik. Rumah sakit mana lagi yang lebih baik. Cikarang gak cukup ke Jakarta. Jakarta gak cukup ke Pineng. Ke Pineng gak cukup ke Singapura. Rumah sakit mana lagi yang lebih baik. Namun kali ini dia rubah pola pikirnya. Dia gak perlu lagi uluran tangan dokter untuk melakukan sesuatu dalam dirinya. Sekarang yang dia kerjakan adalah dia harus merayap mendekati Tuhan. Dan sekarang dialah yang harus memegang tangan Tuhan. Waktu saudara ke dokter, dokternya yang memegang saudara kan. Benar gak? Ada yang sini ke dokter, dok saya periksa ya dok. Gitu ya. Nggak mungkin lah. Dokternya akan, ibu silakan tidur, pak silakan tidur. Dokternya pakai teleskop, mulai pegang, mulai cari, raba dan sebagainya. Tapi kali ini saudara, pikirannya diubahkan. Kirbat lamanya ditinggalkan. Dia pakai kirbat barunya. Kalau selama ini tangan dokter yang memegang dia, sekarang dia bertaruh di dalam hatinya. Asal ku jama jumpai jubah Yesus, aku pasti sembuh. Itu dimulai dari perubahan kirbat. Dari pola pikir yang lama, dari kirbat yang lama, wine skin yang lama, berubah menjadi kirbat yang baru. Asal ku jama jumbai jubahnya. Yang terjumbai itu yang jatuh tuh saudara, di bagian bawah. Kenapa targetnya jumbai? Karena dia udah gak bisa jalan. Sangat dapat diduga dia sebenarnya ngesot. Ya. Jadi saya mau namakan ini perempuan ngesot. Ya. Bukan suster ya, perempuan ngesot. Karena dia gak tahu lagi buat apa. Dia udah gak bisa jalan, terlalu lemah dia. Gak tahu berbuat apa. Targetnya cuma satu, asal ku jama jumbai jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan dengan kirbat yang baru itu, dia datang mendekati Yesus. Menerobos banyak orang, menerobos kemustahilan, menerobos kesulitan. Supaya sekedar dapat memegang jumbai jubah Yesus. Dan waktu dia pegang jumbai jubah Yesus, dia yang pegang. Tapi sesuatu mengalir dari Yesus ke tubuhnya. Dia hanya menghampiri Tuhan. Dia hanya mau datang kepada Tuhan. Bukan dengan logika. Dia datang dengan iman. Dia datang dengan hati yang tulus. Asal ku jamah saja, aku pasti sembuh. Dia gak pernah berpikir lagi ini soal kesembuhan. Enggak, dia hanya ingin menjamah jumlah Yesus. Yesus bilang, stop. Siapa tadi yang pegang aku?
Wah, muridnya bilang, wah ngigo Tuhan nih. Mungkin dia. Nggak lihat apa ribuan orang pada rebutan pegangan dia. Tapi Yesus bilang, ada energi yang keluar dari tubuhku. Ada sesuatu yang mengalir dari aku, pindah ke seseorang. Janda ini sadar orang itu adalah dia. Dia yang menerima kuasa Tuhan. Yang membuat 12 tahun penderitaannya berhenti saat itu juga. Karena aliran kuasa Tuhan yang mengalir berpindah dari Tuhan ke dirinya. Mari kita datang kepada Tuhan seperti perempuan ngesot ini. Perempuan 12 tahun pendarahan ini. Bukan dengan logika, bukan dengan kirbat yang lama. Tapi dengan kirbat yang baru. Asalku datang, asalku menyentuh, asalku pegang, asalku menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Asal aku berteriak dengan segenap hati. Itu cukup. Saudara akan mengalami seperti yang dialami oleh perempuan ini. Ada kuasa yang berpindah. Ada kuasa yang berpindah. Ada kuasa yang berpindah. Ada roh yang mengalir dari Yesus ke perempuan tersebut. Ada roh yang mengalir dari Tuhan kepada pribadi lepas pribadi. Saya percaya Tuhan ada di sini. Saya percaya dia siap mengurapi saudara. Dia siap menjamah saudara. Dia siap melakukan sesuatu kepada saudara. Mari datang dengan iman. Gak usah berpikir banyak. Datang dengan iman. Dengan kirbat yang baru. Karena dari sana percayalah saudara akan mengalami pengalaman yang baru di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Semua datang kepada Tuhan. Berikan hatimu, berikan hidupmu. Ya lamata kurapa lamaramata sangka. Kurabata kurapata kalamaramata kurapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Asalku jama jubahnya. Ya ramatakura paramata syangkara malamataku. Mari datang kepada Tuhan. Hampiri Tuhan. Uramatakura malamata syangkara. Kia ramatakura maramata syantara matakura patakura nakia rama. Oh ya ramatakura pata syangkara matakura mata syangkara. Ya ramatakura. Sembah, 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 sembah. Ya ramatakura pata syangkara maramata sanggara matakura. Mari semua hampiri Tuhan. Oh ya ramatakura patakura nata syangkara maramata patakura. Ya ramaramata syangkara mata angkat hatimu. Ya ram hampiri Tuhan. Ya ramatakura mata syangkara maramata nata kiala patakura. Ya ramataro. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua saudara bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Datang kepada Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kata itu yang ada di mulut saudara, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya.
Iya ramata kurana tasanda ramata kuramata karamata. Korama lama ramata kurana takuramata. Koramata kurata. Datang hampiri Tuhan. Berjuang hampiri Tuhan. Dengan segenap hatimu. Asal ku jamah. Koramata kuramata kulamara urara. Oh sungai, sungai. Haleluya, ramata karamata. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Kurabata kuranata santa ramata kuramata. Ya ramata kuramata sangga ramata ramata. Ya ramata kuramata ramata kurana sangga ramata kuramata sangga. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh ramata kuramata sangga. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Ramata kuramata kuramata sangga ramata. Ramata kuramata kuramata. Sakaramata kuramata sakaramata kurasanta ramata sakaramata kopata kalamata karata singkaramata. Oh ramata. Yes Lord. Ya ramata. Haleluya. Haleluya. Sembah dengan satu kata ini, haleluya. Katakan saja haleluya. Haleluya adalah bahasa surga. Katakan lagi haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi, saya mau tahu lebih lagi. Ya ramataku ramata, hai Roh Kudus. This is your time, Holy Spirit. In this place, Holy Spirit. Let people feel you, Holy Spirit. Kuramata kuramata sang. Kuramata kulama ramata sangara malama ramata. Haleluya. Haleluya. Jemaat saja angkat pujian ini. Haleluya. Ya ramata. Yes, yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Terus. Ini bahasa surga, saudaraku. Terus dengan iman katakan haleluya. Oh, haleluya. Sekarang Roh Kudus, angkat hatimu. Angkat hatimu. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Terus Roh Kudus, terus. Tangan hamba terbatas. Tangan Tuhan tak terbatas. Sekarang pegang setiap tangan yang terangkat. Ya ramata kurana shankara malamata kuramata santa ramata kurban. Haleluya. Haleluya. Sekarang lebih sungguh-sungguh dengan suara yang keras. Katakan haleluya. Yes. Ya ramata kuramata santa ramata kuramata. Oh haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
Yesus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Oh haleluya. Oh sekali lagi lebih sungguh-sungguh tangan. Oh haleluya. 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 Oh yes, Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang meriah bagi Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah bagi Roh Kudus. Semua katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Oh rabatakura dan tersangka rabat-rabat. Oh haleluya. Haleluya Roh Kudus. Ya rabatakura dan tersangka rabat-rabat-rabat-rabatakura. Oh rabatakura rabat-santa rabat. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh rabatakuradosa. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tepuk tangan buat hadirat Tuhan. Haleluya. Kami percaya lawat-Mu tidak berhenti pada malam ini saja. Roh Kudus akan terus berkarya dan bekerja dalam hidup kami. Lakukan terus Tuhan bagian-Mu. Buat kami mau memulai melangkah dengan iman. Menerobos di tengah-tengah kerumunan. Menjamah dan memegang jubah-Mu. Dengan iman. Dengan sungguh-sungguh. Karena dari sana kami percaya. Kuasa Roh Kudus. Anggur yang baru. Kan dicurahkan secara berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Amin Tuhan. Jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia.
bagimu Tuhan. Katakan sekali lagi dari awal, sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam. Undang dia hadir di hatimu dalam kirbatmu yang baru. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Ini kami Tuhan, Allah Roh Kudus. Ubah kami Bapa, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Mari sembah dia, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi sembahku, sembahku kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari ucapkan sama-sama haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh Rabaya Syanda Rabaya Syara. Haleluya. Lampu boleh tolong dinyalakan. Haleluya Jesus. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan dari hambanya Polodek Sairang. Ingat Bapak Ibu, ini hari ke-6. Masih ada hari ke-7, ke-8, dan ke-9 sampai hari ke-10. Tadi jelas pesan Tuhan. Siapkan kirbat yang baru. Jika Bapak Ibu ingin dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa, siapkan kirbat yang baru. Ubah pola pikir saudara. Apa yang pernah Tuhan lakukan sebelumnya, Tuhan bisa lakukan yang lebih lagi untuk saudara saat ini. Tidak akan pernah sama, karena Allah selalu katakan selalu baru setiap hari. Dan percaya itu. Palodi, terima kasih untuk firman-Nya. Sungguh memberkati kami sekalian. Dan saya percaya malam hari ini, kita yang adalah bejana tanah liat, mau dibentuk Tuhan, bahkan diisi lagi dengan anggur yang barunya. Sampai Tuhan membentuk kita menjadi indah di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya Jesus. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan.
untuk satu pengertian yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, mungkin usia kami tidak lagi anak-anak. Mungkin kami sudah oma dan opa ataupun pemuda yang sedang bertumbuh Tuhan. Namun kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu memberikan yang baru bagi kami. Kami percaya Tuhan malam hari ini, hati kami telah dijamah oleh Engkau Tuhan. Kami percaya malam hari ini, hati kami telah diubahkan oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Engkau akan sediakan bagi kami Tuhan. Karena kami membuka hati kami menjadi kirbat-kirbat yang baru Tuhan di hadapan-Mu. Untuk kami terus dibaharui oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, kami akan dibawa lagi. Sampai hari yang ke-10 kami akan mengalami lawatan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Paulo di Sairang Tuhan. Pakai ia lebih lagi Bapa. Berkati rumah tangganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan. Segala pelayanan yang dilakukan oleh beliau Tuhan Kau berkati. Jadikan ia lebih heran lagi di hadapan-Mu Bapa. Sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan dan diperbaharui Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Masih ada 4 hari lagi kami menantikan kedatangan-Mu Bapa. Tuhan, beracaralah setiap saat Tuhan. Beracaralah di hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, dan hari ke-10. Lakukan sebebas-bebas-Mu Tuhan. Karena kami telah terbuka di hadapan-Mu. Kami siap menerima lawatan-Mu yang dahsyat lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang selalu memberikan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Berdoa secara khusus Tuhan. Buat Pak Markus Simanjuntak yang besok akan melayani-Mu Bapa. Hamba-Mu Engkau urapi mulai malam hari ini Tuhan. Hamba percaya Engkau telah menaruhkan isi hati-Mu di dalamnya Bapa. Supaya apa yang besok kami dengar, kami terima sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu akan lebih lagi Bapa hadir di tempat ini. Bahkan ruangan ini sampai penuh sesak Tuhan, kami percaya. Karena Engkau sedang menjanjikan lawatan-Mu yang dahsyat atas kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua belah tangan kita. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Bawalah setiap berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan pengajaran daripada Allah Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datangnya kedua kali, di mana pengurapan Allah lewat Roh-Nya yang kudus penuh atas kita setiap hari. Mari kita semua yang sudah diberkati katakan sama-sama, amin.